wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun wa naha 'anil tafarruq wat tanazuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bapak Yayat sebagai yang dikeluarkan di bina saya akan hari ini, dan saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semua yang hadir di majelis Khatmil Quran ini, yang sama-sama kita semoga mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini, kegiatan yang baik ini, yaitu Khatmil Quran, di mana ketika kita melaksanakan Khatmil Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah mengirim para malaikatnya untuk ikut mengamini doa di Masjid Khatmil Quran. Itu maka kita berharap semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua termasuk umatnya, termasuk pengikutnya yang pantas untuk mendapatkan syafaat di dunia sampai di akhirat. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini di hari yang ke berapa ini ya? 28 bulan Sya'ban. Intinya kurang 2 hari lagi. 2 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi sebentar lagi kita akan berpuasa. Kalau mendekati puasa ini biasanya kita bahagia kok susah? Bahagia. Bahagia apa susah, Mas? Sing susah Mas. Libur makanan. Kita ini mau Ramadan. Tapi kan malam masih bisa makan ya Pak Ustaz. Hanya dibalik saja waktu. Kita mau berpuasa di bulan Ramadan. Kita berbahagia. Bahagianya itu senang apa susah ya tadi? Lebih senang mana? Mendekati puasa sama mendekati Lebaran? Cewek Mas. Bingung gitu. Cewek. Mendekati Lebaran. Lebaran biasanya sedih. Oh gitu ya. Alhamdulillah, kita berharap semoga di sini senang, di sana senang, di Ramadan senang, di Lebaran juga senang. Amin Allahumma amin. Barang siapa berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, kemuliaan pada orang tersebut. Karena di dalam keterangan yang lain, Allah akan menyelamatkan jasadnya dari api neraka. Ya, hanya bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Orang itu bisa bahagia kalau mengenal, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Nah, orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita sayang datang pada kita bahagia, kita senang kalau orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, orang yang kita harapkan itu datang kepada kita, itu kita senang ya. Nah, bagaikan dengan bulan Ramadan, orang yang tidak kenal Ramadan biasa-biasa saja, bahkan alhamdulillah ada yang tidak suka dengan Ramadan. Karena apa? Orang itu karena tidak kenal dengan bulan Ramadan. Nah, kita mencoba mengenali bulan Ramadan, di mana disebutkan dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu an-nafilah fihi bi ajril fardhah wal fardhah bi sab'ina fardhah. Bahkan disebutkan di situ Rasulullah menyampaikan an-nafilah fihi bi ajril fardhah, bahwa an-nafilah, ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya bagikan pahala di bulan-bulan yang lain ini sebagai pahala ibadah wajib. Sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib.
Sedekah sunnah di bulan Ramadan ibadahnya sama dengan sedekah wajib di bulan-bulan yang lain. Nah, terus kemudian kalau ibadah yang wajib seperti apa? Al-faridah bisa baina faridah. Dan ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan ini kelipatan 70 kali, bagaikan melaksanakan ibadah 70 kali ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Nah, kemuliaan di bulan Ramadan yang seperti inilah yang menjadikan ulama-ulama salaf kita ini bahagia. Ulama-ulama salaf ini sangat mengharapkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan karena saking senangnya ketika mendapatkan menemui bulan Ramadan di hari-hari bulan Ramadan. Bahkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan disebutkan sumtuhu tasbih wa naumuhu ibadah wa sumtuhu tasbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan diamnya saja dianggap membaca tasbih, diam saja dianggap membaca tasbih. Jadi seakan-akan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi tasbihnya luar biasa ya. Tidurnya dianggap sebagai ibadah. Masya Allah. Tapi jangan tidur terus. Tapi tidur terus Bapak. Soal ibadah. Kalau aku ibadahmu Kenapa orang tidur di bulan Ramadan dianggap ibadah? Karena dia menahan hawa nafsu, menahan makan. Mereka tidak makan, tidak minum, bukan karena tidak punya makanan, bukan karena tidak ada minuman. Tidak makan, tidak minum, bukan karena tidak bisa membeli makanan minuman. Bisa, uang ada, bahkan makanan tersedia di depan. Tapi tidak mau makan, tidak mau minum semata-mata karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahimah min Allah Ta'ala, mendapatkan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan wa nadratun bi aini rahmatihi tasilul kafiru waliya. Satu pandangan rahmat, satu pandangan kasih sayang dari Allah yang tertuju pada orang kafir saja bisa merubah keadaan orang kafir, bisa menjadi walinya. Orang kafir yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah ini bisa menjadi wali atau kekasihnya Allah. Apalagi orang yang hatinya penuh dengan keimanan, hatinya yang penuh dengan kebaikan, maka tentu akan mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi apabila mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tinggal 2 hari ini maka kita persiapkan agar kita bisa menjalani ibadah-ibadah puasa Ramadan dengan baik. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk ibadah khusus di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Di mana barangkali ada yang sudah tahu biar lebih tahu, yang belum tahu biar bisa menjadi tahu. Nah, sengaja saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang puasa. Di antaranya puasa Ramadan itu ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, ada yang membatalkan. Syarat wajibnya tentu kita tahu semua ya. Islam, balik, berakal, an-naqa minal haid wal nifas, suci dari haid dan nifas, dan al-istitoah, mampu. Yang pertama Islam. Ketika kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah menyatakan Islam, mantap dengan Islam, maka itu sebagai kunci untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu menggapai rahmat, menggapai pahala yang sudah disiapkan oleh Allah. Maka wajib bagi orang yang sudah menyatakan Islam untuk berpuasa, karena kemaksiatan yang paling besar di dunia ini adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini dosa yang besar yang tidak ada bandingnya. Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, dosa besar, tapi masih kalah dengan dosa syirik, dosa mensekutukan Allah. Ini suatu kenikmatan besar kita diberikan kemuliaan sehingga kita bisa beragama Islam.
Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal tidak berhak, tidak wajib, tidak ada tuntutan untuk melaksanakan syariat termasuk berpuasa. Jadi orang-orang yang tidak berakal, orang gila, orang stres itu tidak wajib berpuasa. Ketika kita berakal, alhamdulillah, berarti kita sudah mendapat kemuliaan, maka harus berpuasa. Karena disebutkan ad-dinu aqlun waladina liman la aqla lahu. Agama itu intinya ada pada akal. Orang yang tidak punya akal tidak ada agama. Bebas, orang yang tidak punya akal itu bebas. Karena kita berakal, nah kita terbatas. Artinya harus ada aturan-aturan yang ditetapkan. Islam balik berakal, ya, berakal dan balik. Nah, itu sudah balik semua ya. Ada yang belum balik ini? Sudah balik semua. Nah, Islam balik berakal, an-naqa minal haid wal nifas, bersih, suci dari haid dan nifas. Untuk ibu-ibu yang atau bapak yang sedang haid dan nifas tidak wajib berpuasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Jika 2 hari ya dilanjutkannya 2 hari, 5 hari, 7 hari ya tinggal nanti diganti di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Terus kemudian al-istitoah, mampu. Berarti orang yang tidak mampu berpuasa ya tidak wajib. Nah, orang tidak mampu ini ada beberapa kriteria. Orang yang tidak mampu karena memang tidak mampu dan berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Satu contoh, orang yang tidak mampu karena faktor usia. Al-ajuz awil ajuzah. Ajuz atau ajuzah itu artinya orang laki-laki atau perempuan yang sangat lanjut usia, yang sudah berusia 150 tahun misalkan. Kalau sekarang yang mungkin tidak ada 90 tahun, nah 95 tahun ini akalnya masih sehat, ya. Bahkan ada yang pembicaraannya masih jelas, penglihatannya masih jelas, tapi karena faktor usia tidak kuat untuk berpuasa. Maka orang yang lanjut usia seperti ini dianggap tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Berarti bagaimana? Apakah mengganti di hari yang lain? Di hari yang lain tambah tua lagi. Berarti orang yang lanjut usia ini ada dispensasi, dia tidak wajib puasa dan diganti dengan apa? Fidyah. Ukuran fidyahnya seperti apa? Tidak pendapat, tapi yang masyhur pendapat yang mengatakan fidyah ini 1 hari 1 mud. Ukuran mudnya ini yang beda-beda. Kalau fidyah itu sehari 1 mud itu sepakat. Cuman ukuran mudnya, mud itu beda-beda ukuran zaman dahulu. Nah, yang masyhur 1 mud itu sekitar 6 on. Jadi kalau tidak puasa 10 hari yang mengganti 6 kilo. Tidak puasa 30 hari ya 18 kilo. Jadi orang yang sudah lanjut usia tidak perlu puasa, keluarkan saja 18 kilo. Itu sebagai gantinya puasa. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya tidak usah puasa, tidak usah ujian. Ini fleksibelnya agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Yang kedua, orang yang tidak mampu karena memang tidak kuat. Ya, jadi mungkin malamnya ini bergadang lupa tidak sahur, tahu-tahu sudah subuh. Wah, meskipun anak muda ini kalau tidak sahur, apalagi waktu itu bukannya hanya nasi kucing, bukannya nasi kucing lupa, ya. Mungkin ngobrol sama temannya, akhirnya ketiduran bangun jam 7 pagi. Wah, ini bagaimana ini? Sudah 12 ini sahurnya. Terus ke puasa. Ternyata jam 12 siang, ini jalan sudah miring. Nah, ini tidak kuat. Bagaimana orang yang tidak kuat? Tidak usah dipaksakan.
sempat ya makan berbuka. Ya, berbuka, tapi harus diganti dengan di hari yang lain. Asal tidak kuat, jangan pura-pura tidak. Jadi kejujuran ini, maka berpuasa itu sebuah tanda untuk mengukur kejujuran seseorang. Maka kata Allah, as-shaumu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Aku sendiri yang akan memberi pahala. Karena kalau haji banyak orang yang tahu, orang sholat banyak yang lihat, sedekah minimal yang kita sedekahi tahu. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Ya, kita korupsi dalam berkumur saja tidak tahu kita. Berkumur berkumur 3 kali keluar hanya 2 kali tidak tahu. Sebelah kita sudah tahu ya. Itu kejujuran. Tidak bagaimana kita. Maka orang yang tidak kuat, betul-betul tidak kuat, bolehlah makan. Iya. Atau bepergian, musafir juga boleh untuk tidak berpuasa. Atau yang ketiga adalah orang yang tidak kuat karena unsur lain. Karena unsur lain itu satu contoh ibu yang sedang menyusui atau yang sedang hamil. Berpuasa itu biasanya harus banyak konsumsi makanan. Maka konsumsi makanan yang bergizi, untuk konsumsi makanan untuk menunjang ASI dan untuk kesehatan janin ini, ketika menurut dokter itu menurut anjurannya harus makan, maka boleh makan meskipun kuat. Ya, jadi contoh ibu yang menyusui itu atas anjuran dokter ibu tidak boleh puasa dulu karena anaknya masih kecil sedang menyusui. Nah, maka ibu-ibu yang seperti ini yang aslinya kuat berpuasa tapi karena ada unsur lain sehingga tidak berpuasa. Unsur lain itu adalah untuk menjaga kesehatan janin atau kesehatan bayi yang sudah disusui, maka kewajibannya 2. 1, kewajiban mengganti puasa. Nomor 2, kewajiban membayar fidyah. Jadi kalau berbukanya itu unsur lain bukan karena dirinya sendiri, itu kewajibannya mengganti puasa dan membayar fidyah. Ukurannya sama, 1 hari 1 mud atau 6 mud. Tetapi ibu hamil, ibu menyusui, kalau memang betul-betul tidak kuat, memang asli tidak kuat, ya berbuka saja dan kewajibannya hanya 1, yaitu mengganti puasa saja. Saya ulang, kalau memang berbukanya itu karena ada unsur lain, satu contoh, saran dokter tadi ya. Dokter, aslinya saya itu kuat, tapi kasihan bayinya nanti. Saya kuat, cuman bayi saya nanti kasihan, tidak keluar asinya, ya sudah saya. Nah, makan berbuka itu semata-mata bukan karena dirinya, karena unsur lain, anaknya. Nah, ini kewajibannya. Dia sama puasa. Yang nggak kuat hanya kalau memang nggak kuat, puasa kan beda-beda ya. Nggak kuat puasa karena hamil dan menyusui, ya hanya 1, mengganti saja. Kembali lagi kejujuran kita dipertaruhkan di hadapan ya, jujur kita. Ya, apakah kita betul-betul tidak kuat atau kuat karena anak kita? Ya. Maka kita dengan puasa ini pastikan kita sedang di dalam dididik dalam sebuah pendidikan yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat wajib. Maka ketika kewajiban syarat wajib ini semuanya terpenuhi, maka orang baru wajib berpuasa. Kalau ada salah satu saja tidak kuat, tidak terpenuhi, maka boleh bisa berpuasa karena dia tidak wajib. Islam balik, berakal, suci dari haid dan nifas, dan mampu. Termasuk keadaan tidak mampu ini adalah karena unsur pekerjaan. Ada orang yang kerjanya di pelabuhan, angkat junjung berat, panas, bangunan. Saat itu bangun menara. Marketing. Apa?
marketing. Oh, marketing ya keliling. Aku joget, aku Beda. Bagaimana orang yang karena unsur pekerjaan tidak kuat, kerja keras, kerjanya berat misalkan ya, itu menurut keterangan para ulama salaf kita dalam kitab-kitabnya disebutkan orang tersebut di malam hari wajib niat puasa. Andaikan nanti saat angkat junjung di pelabuhan, saat bekerja di bangunan jam 12 siang ya, megang paku itu seperti megang palu kebalik keliru-keliru terus, mau ke kanan malah keliru ke kiri. Nah ini boleh tidak boleh berbuka. Jadi tiap malam besoknya seperti itu. Jadi nanti setiap malam harus berniat berpuasa. Sampai kapan nanti mentoknya dia tidak kuat baru boleh makan. Tidak boleh diniati pagi sudah ngopi sarapan. Ya, Jujur boleh. Termasuk marketing tadi. Marketing kalau marketing harus dilihatin mobil. saya mau keliling ini, saya harus makan, saya tidak kuat tuh, belum terbukti kalau nggak kuat. Keliling dulu, kalau nggak kuat, lah cari makan. Bukan kok makan dulu ya, tapi betul-betul tidak kuat, tidak berpura-pura, tidak gitu ya. Jadi niat pertama itu harus niat berpuasa, karena ibadah yang mulia, apa ibadah yang khusus di bulan Ramadan ini berpuasa. Kemudian setelah kita tahu syarat wajibnya, ketika kita memenuhi tadi semuanya, saya ulang, berislam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas dan mampu ini ada pada diri kita, maka kita wajib. Yang kemudian syarat sah. Syarat sah itu berarti kalau ada satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Yang pertama Islam. Maka orang yang tidak Islam memaksakan diri berpuasa ya tidak bakal sah. Syaratnya Islam yang pertama. Yang kedua berakal. Sama berakal ini juga syarat sah. Orang tidak berakal tidak berakal kok berpuasa ya tidak sah puasanya. Yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah sah puasanya. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu mendekati balik. Anak yang sudah mumayyiz itu kan dari kata mayyaza yumayyizu mumayyiza. Orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Ini anak ini meskipun belum balik, dia sudah sah berpuasa. Anak yang usia 8 tahun, kelas 2, kelas 3 itu sudah bisa membedakan, artinya sudah bisa ketahuan sendiri. Oh ini harus saya bersihkan, ini saya saatnya makan, ini makan yang baik seperti ini. Ini anak usia 8, 9 itu sudah bisa membedakan. Itu meskipun belum balik, itu namanya mumayyiz. Maka ketika dia berpuasa, sah puasa. Dan kemudian selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Maka ketika ada ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang haid atau nifas, kok memaksakan diri berpuasa, ya tidak sah. Ya makan saja. Tapi meskipun sedang tidak berpuasa, tidak boleh kok terus masak yang sampai aromanya tercium ke mana-mana. Apalagi makannya di luar. Di teras. Menghormati bulan puasa, menghormati orang yang berpuasa. Ini diantara memuliakan di bulan Ramadan. Dan ketika terpaksa harus makan di warung, maka lebih baik dibungkus makanya di rumah, tidak di warung. Terpaksa. Makanya intinya harus menyendiri, jangan diperlihatkan ya. Ini salah satu menghormati bulan Ramadan. Kemudian setelah kita tahu syarat wajib, syarat sah, kemudian ada rukun. Rukun-rukunnya rukun ini bahasanya rukun ikhtiar. Kalau rukunnya ini tidak
ada, maka ya runtuh. Rukunnya itu apa? Rukun puasa itu hanya dua, an-niyah wal imsak. Niat yang pertama, harus ada niat. Dan khusus puasa wajib harus menginapkan niat, artinya tabyitul niat. Niatnya harus sebelum fajar, setelah maghrib, sebelum fajar. Artinya niat di malam. Puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa mengganti puasa Ramadan, puasa nadar itu wajib. Nah, puasa wajib ini niatnya harus di malam hari. Ya, di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah ini boleh di pagi hari, boleh di siang hari. Ya, selama belum batal ya. Selama belum batal tentunya. Nah, Rasulullah itu dikisahkan sering seperti itu ya. Ketika pulang dari masjid, pulang di rumah dan ada makanan, ya sudah saya berpuasa saja. Ya sudah tidak ada makanan, saya tak berpuasa saja. Dunia bayangkan, manusia paling mulia, manusia paling utama, di rumahnya tidak ada makanan. Kalau kita di meja tidak ada makanan, tapi buka kulkas penuh itu makanan. Allah ya, itu Rasulullah. Nah, ini boleh boleh berpuasa kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib kita akhirnya langsung tidur, tidak tahu tidak tahu waktu sampai ya. Tidur itu tidak tahu waktu. Bangun jam 9 siang. Ya sudah, berarti gimana? Puasanya berarti hari itu dia dianggap tidak berpuasa. Wah beneran tak makan loh ya. Tidak tadi ya, tetap harus menghormati bulan Ramadan. Yang pertama niat. Yang kedua al-imsak, menahan. Terus menahan artinya apa? Menahan dari hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu kita tahu ya, jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkumpul suami istri di siang hari, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lewat hidung, lewat telinga, itu tidak boleh. Ini yang membatalkan puasa. Ada juga yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya menurut fikih sah, tapi batal pahalanya. Katakan khamsun yufattir nas-shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan orang yang berpuasa. Pahalanya puasa itu batal. Artinya dia hanya dapat lapar, dapat haus saja. Apa 5 hal yang dikatakan Nabi itu bisa membatalkan pahala, yaitu al-kadhib, orang yang berbohong, al-ghibah, orang yang ghibah, gosip, ngerasa al-ghibatu al-kadhibu wal-ghibatu wan namimatu, adu domba. Kamu diomongin orang, diomongin itu seperti ini, wah biar panas maksudnya. Ini untuk mengadu domba. Ini bisa membatalkan pahala puasa. Dan sumpah palsu. Nah, ini sumpah palsu. Sumpah palsu juga merupakan ucapan yang bisa membatalkan pahala puasa. Sumpah saya tidak melakukan, padahal melakukan. Sumpah saya melakukan, padahal tidak. Nah, ini orang sudah mengangkat nama Allah, itu bahaya. Ya, harus berangkat. Itu membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima adalah an-nazar bi syahwat, melihat sesuatu yang bisa membangkitkan gairah, membangkitkan gairah. Itu membatalkan pahala puasa. Puasanya menurut fikih sah karena tidak makan, tidak minum. Tetapi karena ada 5 hal yang dilakukan itu, berbohong, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan memandang sesuatu yang bisa membangkitkan birahi, itu semua bisa membatalkan pahala puasa. Nah, kalau kita lihat dari hadis Nabi ini, dari 4 hal ini sumbernya dari lisan. Berbohong itu lisan, ghibah lisan, adu domba juga lisan,
Terus sumpah palsu juga lisan. Nah, ini ternyata lisan ini bahayanya sangat besar, bisa membatalkan semuanya. Nah, kita bersusah payah ternyata tidak ada apa-apa. Nah, kita berharap dengan kita mengetahui hal seperti ini, semoga puasa kita bisa maksimal. Kita betul-betul ketika masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, keberkahan, kemakmuran, rezeki yang lapang dan kebahagiaan serta keringanan, rasa ringan untuk melakukan ibadah, dan sehingga kita mendapatkan maghfirah. Amin. Keluar dari bulan Ramadan semoga kita semua bagikan bayi yang baru lahir tidak bisa suci dari dosa dan mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita sama-sama berdoa. Kita dijaga lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa ibadihi. Allahumma ya Ali masultan ya Qadim ya Isa ya Daiman ya Wasi Allah ya Qafi ya Lutf ya Halim la ya'jal sallallahu rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik Sya'ban baligna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa fatna min ad-dunubi wal ma'asi wal adab wa adkhilna al-jannata darus salam wa amin ya Allah ya Muhammad ya salam. Allahumma inna ridhaka wal jannah amin bika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa muslimin min afati dunya wal akhirah amin ya sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya Allah. Al-Fatihah. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf, ini di akhir bulan Syaban kita bermaaf. Selama ini barangkali saya menyampaikan bertutur kata kurang menyenangkan, kurang baik, kurang sopan dalam bertingkah laku. Selama kita bergaul, saya mohon maaf dan semoga kita semua juga saling maaf-maafan sehingga masuk di bulan Ramadan kita tidak punya